Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian jika saya membawa agama. Saya seorang Katolik atau seorang Nasrani. Mantap Mas, pertanyaannya mantap. Anda nggak apa-apa? Oh tremor deh guys. Tremor dikit Pak. Ini mah bukan tremor dikit. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys. Karena yang bertanya kali ini dia bawa agama guys. Dan dia mengaku minoritas sampai dia tremor guys. Yuk guys, langsung aja kita tonton bareng-bareng. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat datang di Purwokerto. Dan pertama-tama Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Antonius, fresh graduate dari Unsud. Dan di sini mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian jika saya membawa agama. Saya seorang Katolik atau seorang Nasrani. Dan di sini saya sebagai seorang yang baru pertama kali melek politik Pak. Dalam artian pemilu tahun 2019 saya masih sekolah dan saya belum bisa menyadari apa yang terjadi di arus politik pada Indonesia ini. Yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin mendengar pendapat Bapak bagaimana tentang kebinekaan di hari ini Pak. Dan kemudian kaitannya adalah jika Bapak kemudian dipercaya oleh rakyat menjadi presiden, apakah kemudian 5 tahun ke depan kebinekaan dan keamanan bangsa Indonesia akan tetap stabil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas, pertanyaannya mantap. Jangan kabur dulu ya. Tunggu dulu jawaban Pak Anies. Anda nggak apa-apa? Tremor dikit Pak. Apa? Oh tremor deh guys. Tremor dikit Pak. Ini mah bukan tremor dikit, tremor banyak kamu. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa Pak. Pertama-tama saya ngomong dengan Bapak dan kedua saya minoritas di sini Pak. Jadi agak takut Pak. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Antonius. Oh. Teman-teman, ini keren loh. Ini keren. Dan pertanyaan yang disampaikan diutarakan dengan sangat baik, sistematis, logis. Ini berhak dapat jawaban yang lengkap, ya kan? Iya. Ya. Jadi, gini yang saya sampaikan. Bahwa kita bersyukur sekali, negeri ini bineka. Dan bineka itu adalah karunia Tuhan. Lalu negeri ini juga tunggal. Kita menjadi satu, menjadi Indonesia. Nah, menyatu, persatuan itu hasil usaha kita. Kalau binekanya itu karunia Tuhan. Anda dilahirkan sebagai seorang Katolik di keluarga Katolik, saya dilahirkan sebagai seorang Muslim di keluarga Muslim. Itu adalah karunia Tuhan. Tapi kita bersatu atau tidak bersatu itu adalah usaha kita sendiri. Nah, kami menyampaikan persatuan yang sebagaimana kami lakukan di Jakarta. Ketika kami di Jakarta, kami memimpin Jakarta dengan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Semua mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk agama apapun juga. Agama apapun juga, supaya dapat hak yang sama. Jadi, misalnya contoh umat Katolik di Jakarta. Ada beberapa gereja di sana yang sudah hampir 40 tahun IMB-nya tidak keluar. Diurus tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Dan tidak ada gubernur-gubernur yang mau menyelesaikannya. Alhamdulillah di periode kami persoalan-persoalan itu tuntas selesai dan IMB-nya keluar. Oke? Dan itu boleh dicek ke gereja Katolik di Jakarta. Apa prinsipnya? Prinsip kesetaraan. Begitu juga dengan masjid. Ada masjid yang tidak keluar IMB-nya. Kenapa? Karena lingkungan di sananya mempersoalkan. Seringkali bukan prosedurnya, lingkungannya. Bicara lingkungannya, IMB-nya keluar. Prinsip itu yang kami pegang. Karena kami meyakini persatuan itu harus ditopang dengan rasa keadilan. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa hidup jika ada keadilan. Tanpa keadilan tak ada persatuan. Coba Antonius pikir, bisakah kita bersatu dalam ketimpangan? Nggak bisa. Sulit. Bersatu ribut. dalam keadilan. Jadi prinsip yang kami bawa menjaga keadilan. Begitu ada keadilan, maka Bhinneka Tunggal Ika akan hidup berdampingan dengan baik. Keadilan. Semua mendapatkan haknya. Nah, di sisi lain, kalau kampanye pasti berusaha memberikan label pada lawan, pasti. Dan labelnya biasanya nakut-nakutin. Nah, saya ingin sampaikan, takut itu abstrak.
Kalau risiko itu bisa diukur. Kalau Anda sekolah bisnis, pasti ada nanti business risk, risiko bisnis. Tapi tidak ada business fear. Karena fear itu nggak ada ukurannya. Nah, jadi saya ingin sampaikan, jangan kita terbawa dengan orang-orang yang memberikan rasa takut yang tak beralasan. Ketika mau mengecek apakah besok saya berperilaku melindungi semua, maka lihatlah kemarin. Apakah kemarin saya melindungi semua? Jika kemarin melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok dia akan melindungi semua. Oke? Bila kemarin tidak melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok akan tidak melindungi semua. Itulah logical thinking. Jadi kami sampaikan, lihat rekam jejaknya, dan rekam jejaknya melindungi semua. Insya Allah dengan cara begitu maka Bhinneka Tunggal Ika kita akan terus terjaga, dan perasaan kebangsaan kita akan hidup di mana kita tempatkan merah putih di atas bendera apapun juga. Begitu, ya. Wow, Tepuk tangan sekali lagi buat Antonius. mantap guys, Antonius. Ternyata jawaban Anies begitu guys ya, sangat di luar Nurul, dan dia mengaku bahwasanya dia telah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika waktu di Jakarta dulu ya kan. Jadi semua golongan itu diayomin sama dia secara adil. Bahkan dia bertanya, apa yang terjadi kebinekaan tanpa keadilan? Itu akan hancur guys. Jadi yang menyatukan itu bukan kebinekaan, tapi adalah persatuan. Persatuan itu membutuhkan keadilan, kata guys. Wow, penjelasan yang sangat jenius dan mempersatukan kita semua guys ya. Menurut Pak Anies, kebinekaan itu adalah anugerah, itu karunia Tuhan yang harus kita pelihara. Bagaimana memelihara kebinekaan itu menjadi bersatu, yaitu dengan keadilan guys. Dan ini sangat mempesona guys, jawaban mempesona yang sangat menginspirasi. Bahkan kalau kita ditanya sama orang-orang, kita pakai jawaban ini untuk menjawab itu, orang itu bakal terkagum-kagum guys sama jawaban kita. Padahal kita cuma meniru jawaban dari Anies Baswedan guys ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga itu menjadi bermanfaat bagi semua dan menjadi referensi bagi orang-orang yang kepingin menambah ilmu pengetahuan dari pendapat-pendapat kita semua yang ada di sini guys. Dan jangan lupa nonton sambil baca komen guys, karena komennya juga seru-seru banget guys. Oke guys, saya cukupkan videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, 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 ciao. Memang benar banget guys, jawaban Anies ini di luar Nurul ya. Mencerdaskan bangsa ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan gini kan termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan, dan itu semua jawabannya keren banget dan bisa kita pakai sebagai jawaban jika ditanya nanti oleh seseorang guys ya. Berarti Anies guys benar-benar sangat mencerdaskan semua orang guys ya, nggak pelit ilmu guys ya. Perubahan dimulai dari kampanye. Wow.